Saya Syarifah ini, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dengan dosen pengampu Ibu Eko Ribawati MPD. Nah, sebelumnya aku mau tanya, gimana nih kabar kalian? Semoga tetap baik-baik aja ya. Buat kalian yang masih belajar ataupun mahasiswa, tetap semangat untuk terus belajar dan kejar cita-citanya. Semoga pandemi ini tidak mengurungkan niat kalian untuk semangat belajar ya. Oke, di sini aku bakal ngejelasin terkait masa pemerintahan Kabinet Sukiman periode 1951 sampai 1952. Penasaran kan gimana videonya? Yuk simak video berikut ini. Oke guys, sebelum membahas lebih jauh mengenai kebijakan Kabinet Sukiman periode 1951 sampai 1952, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa sih Sukiman Wirjo Sanjoyo. Sukiman Wirjo Sanjoyo merupakan seorang ahli politik Indonesia dan orang yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan dari keluarga yang taat beragama. Ia lahir di Sewu, Solo pada tahun 1898. Dia menjadi seorang Perdana Menteri pada tanggal 27 April 1951 dan selesai pada 3 April 1952. Semasa kecil ia bersekolah di LS dan kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Sofia atau Sekolah Kedokteran di Jakarta. Setelah itu dia melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Amsterdam yang mengambil jurusan kesehatan. Nah, semasa mengenyam pendidikannya, ia menekuni bidang politik, sosial, dan budaya. Hal itulah yang kemudian menjadikan Sukiman menjadi seorang cendekiawan dan diangkat menjadi seorang ketua Himpunan Indonesia pada tahun 1925. Pada tahun 1926, Sukiman pulang ke tanah air atau Indonesia. Dia mendirikan sebuah praktek kedokteran di Yogyakarta. Dan untuk pertama kalinya selanjutnya dia masuk ke dalam ranah politik. Untuk pertama kalinya dia berada di Partai Serikat Islam yang diketuai oleh Hos Cokroaminoto dan Kiai Haji Agus Salim. Bersama Kiai Haji Agus Salim 6 tahun berada di Partai Serikat Islam, dia mengubah Partai Serikat Islam menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Namun pada tahun 1930 terjadi gemuruh di dalam Partai Serikat Islam Indonesia. Akhirnya Kiai Sukiman berniat untuk keluar dari partai tersebut dan mendirikan partai baru atau yang disebut sebagai Partai Islam Indonesia. Partai itu pun tidak bertahan lama. Meskipun mengalami kegagalan berkali-kali untuk mendirikan partai yang berbasis Islam, Sukiman tidak berhenti sampai sana. Sukiman akhirnya masuk ke Partai Masyumi dan menjadi orang penting di partai tersebut dan terus mengembangkan Masyumi. Nah, langsung aja ya ke pembahasan di mana awal mula kebijakan Kabinet Sukiman. Pada awal mula jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Joyo Soekarto dari Partai PNI dan Sukiman dari Partai Masyumi untuk menjadi seorang formatur membentuk kabinet baru. Akhirnya, pada tanggal 27 April 1951, terbentuklah kabinet baru yang disebut sebagai Kabinet Sukiman dari dua koalisi partai yaitu PNI dan Masyumi. Untuk pertama kalinya kabinet ini melanggar organisasi-organisasi yang berbau seperti negara-negara kecil seperti polisi, angkatan perang, dan pamong praja. Di mana kabinet ini menganggap bahwa organisasi-organisasi tersebut akan mengancam kestabilan negara atau keamanan negara dan dianggap sebagai pemberontak. Kabinet ini tumbuh ketika Indonesia sedang memegang pemerintahan yang berlandaskan liberal dan parlementer, di mana parlementer sangat ikut andil dalam pemerintahan. Kebijakan parlementer memiliki wewenang di mana pemerintahan berhak menjatuhkan atau mengangkat Perdana Menteri dan menjatuhkan pemerintahan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Nah, selanjutnya adalah program-program atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Kabinet Sukiman. Yang pertama adalah di bidang keamanan, di mana kabinet ini menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua di bidang sosial ekonomi, mengusahakan kemakmuran
rakyat secepatnya dan memperbarui hukum agraria agar sesuai kebutuhan petani, juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan pekerjaan. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Yang keempat, di bidang politik luar negeri, melaksanakan politik bebas aktif, juga segera memasukkan Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir atau yang kelima adalah di bidang hukum, di mana menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja, dan juga penetapan upah minimum serta penyelesaian buruh. Nah, sampai pada di tahap akhir, yaitu merupakan masa runtuhnya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu runtuh pada tanggal 3 April 1952, di mana meskipun banyak sekali program-program yang telah dicanangkan oleh kabinet ini, namun ternyata kabinet ini sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif dalam menghadapi pemberontakan-pemberontakan, terutama pemberontakan di Jawa Tengah, pemberontakan di Sulawesi Selatan, dan pemberontakan di Jawa Barat. Akhirnya mengakibatkan parlemen tidak percaya terhadap kabinet ini dan mengeluarkan mosi tidak percaya, dan akhirnya kabinet ini dinyatakan runtuh. Nah, selesai sudah pembahasan saya mengenai Kabinet Sukiman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.